You know what they did. Because I'm ready. Seorang remaja bernama Callum menerima telepon dari orang tak dikenal. Orang itu meminta Callum datang menemuinya, disertai ancaman jika Callum tak datang maka video aibnya akan dikirim kepada ibunya. Di suatu tempat, Callum melihat sebuah mobil dengan seseorang tak sadarkan diri di dalamnya. Callum yang ketakutan segera menghubungi polisi, namun mendadak esok paginya para polisi melakukan identifikasi di TKP. Terlihat seorang detektif bernama John Luther. Polisi hanya menemukan seorang perempuan yang telah tewas. Sementara Callum hilang tanpa jejak dan dugaannya diculik oleh seseorang. Tak lama Luther dihampiri oleh ibu Callum yang menanyakan keberadaan anaknya. Luther hanya menjawab bahwa pihak kepolisian akan terus berusaha mencari Callum. Ibu Callum meminta Luther berjanji bahwa dia akan menemukan Callum serta menangkap pelakunya. Karena terus didesak, Luther akhirnya berjanji jika dia pasti menemukan Callum serta menangkap pelakunya. Kejadian penculikan memang sudah sering terjadi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Keesokan harinya seorang pria bernama Robbie memerintahkan seseorang untuk mencari letak kesalahan Luther untuk kemudian disebarkan lewat media sosial. Robbie sangat ingin Luther dijebloskan ke penjara apapun caranya. Siapakah Robbie ini? Kita akan segera mengetahuinya. Beberapa hari kemudian rencana Robbie akhirnya berhasil. Luther dijebloskan ke dalam penjara atas kasus kekerasan serta intimidasi para terdakwa yang pernah ditangkapnya. Luther kemudian segera dihukum. Ketika menuju ke selnya, sebuah napi berteriak mencemooh Luther. Sebagai polisi, Luther cukup dikenal dan disegani. Tak sedikit dari para napi yang dulu pernah ditangkap oleh Luther menyimpan dendam kepadanya. Baru beberapa hari Luther mendekam, dia terus mendapatkan ledekan dari para napi. Bahkan ketika Luther sedang mandi, beberapa napi menghampiri Luther dan menghajarnya. Sementara ibu Callum mendapat telepon dari orang tak dikenal yang memberitahukan keberadaan Callum. Saat itu juga ibu Callum bergegas menuju ke tempat tersebut. Setiba di lokasi yang dituju, ternyata tak hanya ibu Callum yang menerima telepon dari orang tak dikenal. Di sana ada juga keluarga korban penculikan lainnya. Saat ibu Callum dan yang lainnya masuk ke sebuah rumah, mereka histeris ketika melihat anak mereka yang hilang berada dalam kondisi tergantung dan telah tewas. Tak lama tiba-tiba muncul percikan api dan membakar habis tempat tersebut. Ibu Callum dan yang lain tak sempat membawa jasad anak mereka. Keesokan harinya, polisi datang ke TKP termasuk kepala detektif yang bernama Rain. Di dalam rumah, Rain dan partnernya yang bernama Archie hanya bisa menerka motif pelaku hingga tega melakukan hal seperti itu. Setelah mengolah TKP, Rain mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan rapat. Rain menyebut jika salah satu korban adalah korban penculikan 11 tahun yang lalu. Berarti pelaku telah merencanakan semuanya sejak lama. This has been carefully planned and executed over a number of where were the bodies stored in the interim. Our killer must have known that. Let's find out how. Let's get to it. Luther yang sedang termenung di selnya tiba-tiba melihat sepucuk surat diselipkan di bawah pintu sel. Ketika surat dibuka, ternyata di dalamnya hanya ada tulisan angka 65,8. Luther tersadar maksud dari angka itu. Angka itu adalah angka gelombang radio. Luther mengambil radio yang berada di selnya dan mulai mencari gelombang tersebut. Terdengar suara rekaman orang-orang yang dieksekusi oleh pelaku. Kemudian pelaku juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah menjebloskan Luther ke dalam penjara. But you didn't see me, because that is who you are. Tempat lain, Robbie terlihat mengunjungi istrinya. Ternyata istri Robbie adalah korban insiden kebakaran 11 tahun yang lalu.
Apakah yang dilakukan Robbie adalah motif balas dendam? Semuanya akan terjawab nanti. Kemudian Robbie menunjukkan video ketika dia menghabisi para korbannya pada istrinya. Istri Robbie sepertinya tak suka dengan yang telah dilakukan oleh Robbie. Keesokan harinya Luther dijenguk oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu tak lain adalah Ibu Kelem. Dia menagih janji Luther yang akan menangkap pelaku. Ibu Kelem juga menceritakan tentang putranya yang dihabisi secara kejam. Mendengar hal itu, Luther langsung merasa bersalah dan bertekad akan menangkap si pelaku bagaimanapun caranya. You can help. Wait. Setelah menjenguk Luther, ternyata yang mengantar Ibu Kelem adalah Robbie. Ibu Kelem berterima kasih karena Robbie telah mau mengantarkannya padahal mereka baru saja kenal. Sementara Luther di selnya mengambil sebuah ponsel yang sebelumnya sudah dia selundupkan. Kemudian Luther menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Luther meminta agar temannya bisa membebaskannya ketika Luther dipindahkan ke penjara lain. Awalnya temannya menolak, namun karena Luther terus memohon, pada akhirnya temannya menuruti keinginan Luther. Yeah, I saw it. Malam harinya Luther membuat keributan di dalam penjara dengan menghajar napi yang memiliki dendam padanya hingga membuat seisi penjara kacau. Luther juga melawan para sipir hingga akhirnya dia berhasil diamankan. Karena ulah Luther tersebut, maka pihak penjara memindahkan Luther ke penjara berkeamanan tinggi. Di tengah perjalanan, petugas penjara yang membawa Luther tiba-tiba dihadang dan dihajar oleh sekelompok orang. Kemudian Luther dipindahkan ke dalam mobil mereka. Ternyata mereka tak lain adalah teman-teman Luther. Keesokan harinya Luther memulai penyelidikan dengan mencari stasiun radio bergelombang 65,8 sebagai petunjuk awal. Di lokasi lain, Rain menemui seorang lelaki mantan atasan Luther yang bernama Martin. Rain meminta Martin untuk membantunya menangkap Luther. Rain tak mau jika Luther mengacaukan penyelidikannya. Rain menduga alasan Luther kabur dari penjara sebab terobsesi menangkap pelaku penculikan berantai. Sir, Martin? Of course he's not. Luther akhirnya menemukan stasiun radio yang dimaksud. Ketika Luther bertemu dengan penyiar radio, pria itu malah melarikan diri. Beruntung Luther berhasil meringkus pria tersebut. Luther kemudian mulai mencari tahu siapa yang telah menyiarkan suara di radio 65,8. Penyiar radio yang ketakutan mengatakan bahwa siaran itu bukanlah siaran langsung, melainkan melalui flash disk yang dikirimkan oleh seseorang. Kemudian Luther bertanya apa alasan penyiar radio mau menuruti pelaku. Pria itu menjawab bahwa dirinya bertemu dengan pelaku melalui media sosial. Lama-kelamaan mereka semakin dekat hingga penyiar radio mulai menceritakan sisi gelapnya. Because I hadn't really been catfished. Ternyata semua sisi gelap tersebut direkam oleh pelaku lalu dimanfaatkan untuk memerasnya. Pelaku mengancam akan menyebarkan ke semua orang jika dia tak menuruti perintahnya. Sebenarnya penyiar radio tak tahu persis siapa orangnya, namun dia mempunyai nomor teleponnya. Akhirnya Luther mengambil ponsel penyiar radio untuk menemukan di mana pelaku berada. Setelah keluar, Luther mencoba menghubungi mantan atasannya yaitu Martin. Luther tahu jika Martin pasti sudah bergabung bersama kepolisian untuk menangkapnya. Namun sebelum itu, Luther meminta tolong padanya untuk membantu melacak nomor telepon pelaku melalui sistem kepolisian. I doubt there'll be much of an argument for us. Doesn't matter how. Number one be good to you lot, not yet. Well, actually, okay. I'm consulting, yeah. Kemudian Martin berdiskusi dengan Rena dan Archie. Martin menyarankan agar Rena memberikan titik lokasi nomor telepon pelaku pada Luther, hingga ketika Luther dan pelaku berada di titik lokasi yang sama, maka mereka dapat dengan mudah menangkap keduanya. We'd have to go in heavy. Malam harinya Luther yang telah mendapat titik lokasi pelaku lalu segera menuju ke sana. Luther mencoba menghubungi pelaku menggunakan ponsel yang dirapasnya dari penyiar radio. Dan pada akhirnya Luther berhasil menemukan Robbie. Sayangnya Robbie menyandra seseorang hingga membuat langkah Luther terhenti. Bersamaan dengan itu, polisi mencoba menangkap mereka berdua.
Namun tiba-tiba dari atas gedung beberapa orang berjatuhan dan seketika menimbulkan kekacauan. Robbie yang melihat Luther lengah segera berusaha melarikan diri. Luther terus mengejar hingga tiba di sebuah terowongan. Di suatu kesempatan Luther berhasil menemukan Robbie dan mereka saling baku hantam. Luther sempat terkena sabetan pisau di perutnya. Namun Luther terus bertahan hingga mampu melumpuhkan Robbie. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka berdua. Akhirnya Luther dan Robbie memilih untuk kabur. Setelah berhasil kabur, Robbie segera menghubungi seseorang di kepolisian. Ternyata orang tersebut tak lain adalah Archie. Robbie meminta Archie segera menyingkirkan Luther. Jika tidak, maka dia akan menyebarkan video surnya pada keluarganya. Ternyata orang-orang yang diperalat oleh Robbie adalah orang yang pernah berbincang pada Robbie di sosial media. Dan kemudian Robbie memanfaatkan aib mereka untuk keuntungannya. 30 menit kemudian Luther mencoba menghubungi Martin dan memintanya mengaktifkan speaker ponselnya. Luther mengatakan jika para korban kemungkinan bertemu dengan pelaku melalui sosial media. Pelaku berpura-pura menjadi teman curhat lalu memanfaatkan aib para korban untuk memerasnya. Menurut Luther, rasa takut dipermalukan lebih dominan daripada takut mati, termasuk orang-orang yang melompat dari atas gedung. Kemudian di sebuah rumah, seorang remaja bernama Anya sedang berada di rumah sendirian. Tak lama terdengar suara yang memanggilnya. Ternyata orang itu adalah Robbie yang langsung menculiknya. Di kantor polisi, Martin menemukan fakta bahwa hal yang diinformasikan Luther adalah benar. Dari ponsel para korban yang ditemukan, hampir semuanya kenal dengan pelaku melalui sosial media. Pelaku memperkenalkan dirinya dengan nama yang berbeda-beda, namun dia pernah bercerita kepada para korbannya bahwa istrinya pernah mengalami insiden kebakaran di sebuah hotel X Leicester Square 11 tahun yang lalu. Rain langsung mengecek peristiwa kebakaran tersebut dan akhirnya dia menemukan bahwa pelaku adalah Robbie. Tiba-tiba Rain dihubungi Robbie dan mengirimkan video Anya yang disanderanya. Ternyata Anya adalah putri Rain. Robbie mengancam akan menghabisi Anya jika Rain tak membawa Luther dalam waktu 24 jam. Karena takut dengan ancaman tersebut, Rain diam-diam menghubungi Luther. Rain mengatakan bahwa dia tak akan menangkapnya jika Luther mau bertemu dengannya. Rain juga mengatakan bahwa mereka berdua harus bekerja sama menangkap pelaku. Right, okay, yeah, fine, but I choose the place. Singkat cerita, Rain dan Luther bertemu. Rain menjelaskan kalau si pelaku bernama Robbie dan istri Robbie mengalami kecelakaan di sebuah hotel 11 tahun yang lalu. Kemudian Rain mengajak Luther untuk menemui istri Robbie. Ketika kembali ke mobil, Luther mempunyai firasat kalau Rain ingin menangkapnya. Luther bertanya mengapa Robbie bisa memanfaatkan Rain. Rain mengatakan bahwa Robbie telah menculik Anya, putrinya, dan dia tak mau terjadi sesuatu pada putrinya. Luther berusaha menegaskan bahwa Robbie tetap akan menghabisi anaknya meski Rain menuruti semua keinginannya. Yang harus mereka lakukan adalah menangkap Robbie sebelum putri Rain dihabisi. Akhirnya Rain sadar dan bergegas pergi ke kediaman istri Robbie. Setibanya di sana, Rain dan Luther memohon kepada istri Robbie untuk memberitahu di mana Robbie berada dan apa motif dia melakukan banyak penculikan. Istri Robbie menceritakan bahwa Robbie mengalami kecanduan pada internet hingga sering mengabaikannya. Istrinya yang muak lalu meminta cerai. Namun karena hal itu Robbie malah tega membakarnya 11 tahun yang lalu. Sejak kejadian itu Robbie berubah menjadi psikopat. Bahkan dalam 1 bulan terakhir Robbie telah menculik puluhan orang untuk keperluan kontennya. Istri Robbie juga memberitahu keberadaan Robbie yang sedang menuju ke Norwegia. Dengan segera Rain pulang ke rumah untuk menyiapkan paspor. Sementara Luther menghubungi Martin. Luther kembali meminta bantuannya. Where is it? Let's check your text. Archie yang mengetahui jika Rain akan ke Norwegia segera melaporkannya kepada Robbie. Robbie yakin jika orang yang telah membocorkan semuanya tak lain adalah istrinya sendiri. Robbie meminta Archie untuk menghabisi istrinya dan Robbie berjanji tak akan mengganggunya lagi. So I just want you to do this one time. Make sure she doesn't speak to anyone else.
There's only one person that could have led DCI Rain. Archie kemudian mendatangi kediaman istri Robbie, tapi dia terkejut karena di sana sudah ada Martin dan beberapa polisi. Martin sekarang tahu bahwa Archie selama ini bersekongkol dengan pelaku. Ternyata sebelumnya Luther meminta bantuan Martin untuk menjaga istri Robbie. Archie yang lebih takut jika aibnya disebarluaskan oleh Robbie lalu memilih untuk mati. Sementara Luther dan Rain sedang menuju ke sebuah tempat yang diinformasikan oleh istri Robbie. Mereka kemudian berjalan kaki karena jalan tak memungkinkan dilalui dengan mobil. Ketika sedang berjalan, Luther tak sengaja melihat tumpukan mayat yang sudah membeku. Setibanya di sebuah rumah besar, Rain langsung histeris ketika melihat jasad putrinya tergantung bersama para korban lainnya. Sementara Luther mencari Robbie di berbagai ruangan, Rain akhirnya sadar jika jasad tersebut bukanlah putrinya. Namun tiba-tiba Rain diserang oleh anak buah Robbie. John? Luther akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Robbie yang tiba-tiba muncul dari belakang. Setelah itu mereka dikumpulkan karena Robbie akan melakukan live streaming untuk para followernya. Ternyata selama ini Robbie mendapatkan uang dari para penonton yang mengunjungi website gelapnya. Robbie melakukan itu sebagai hobi sekaligus cara mendapatkan banyak uang. Robbie meminta Rain untuk melakukan sesuatu yang dia minta jika putrinya ingin selamat. I didn't expect either of you to pitch up this evening. Good girl. Kemudian Luther diminta menghajar Rain dengan ancaman jika mereka semua akan dihabisi jika tak menurutinya. Ketika Luther akan melakukannya, dia tersadar kalau hal itu hanya akan membuat Robbie semakin menggila. Luther mengatakan kepada para penonton jika kepolisian akan melacak alamat IP mereka, hingga yang menonton pasti akan segera ditangkap. Mendengar ancaman itu, para penonton menjadi ketakutan, lalu segera mematikan tayangan live tersebut. Luther kemudian mencoba mengintimidasi Robbie dengan cara memainkan kejiwaannya. Luther tahu jika Robbie adalah seorang penakut dan memiliki gangguan kecemasan. Hal itu Luther ketahui dari istri Robbie. What a sweaty actress. What is on? He's doing it now. You can't see it from where you are, but he's grinding. He's still doing it. Is that what she said? That's what she said. Not only that, she told the police where this. Yeah, she's a lot. Semua perkataan Luther berhasil mempengaruhi Robbie dan dia pun akhirnya segera pergi dari tempat tersebut. Luther berusaha melepaskan ikatan Rain lalu mengejar Robbie sebelum pintu ruangan terkunci. Saat sedang mengejar Robbie, ternyata di sana banyak sekali para sandera yang selama ini diculik oleh Robbie. Robbie berhasil keluar lalu berusaha kabur menggunakan mobilnya. Bersamaan dengan itu, Luther masuk ke dalam mobil dan mencoba menghentikan Robbie. Di sisi lain, Rain dan putrinya masih terkurung di dalam ruangan, dan sekarang mereka sedang bertarung dengan anak buah Robbie. Kembali ke Luther dan Robbie yang berusaha saling melumpuhkan, hingga mobil membawa mereka terperosok ke dalam pecahan es. Luther terus menahan Robbie untuk membuktikan siapa yang paling kuat bertahan di antara mereka. Bersamaan dengan itu, Martin dan para polisi datang. Mereka akhirnya menyelamatkan Luther sementara Robbie mati membeku. Rain dan putrinya juga selamat dan berhasil menghabisi anak buah Robbie. Rain berterima kasih pada Luther, namun dia tetaplah buronan dan harus kembali ke penjara. Lalu sebelum Luther kembali ke penjara, dia menjalani perawatan untuk luka-lukanya. Tak lama muncul Martin sambil mengatakan bahwa Luther tak akan kembali ke penjara karena ada sekelompok orang yang menginginkan Luther untuk melakukan misi mereka. Mereka tertarik dengan Luther karena aksinya kemarin. Luther menghampiri ketua kelompok tersebut dan film pun berakhir.